Selamat datang di YouTube Zona Belajar. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa al-khair. Ketika ibu bilang masa al-khair, kalian menjawab masa an-nur, yang artinya selamat sore anak-anak. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pelajaran, tulis nama kalian di kolom komentar dan juga jurusan. Itu sebagai bukti kehadiran kalian pada pertemuan pertama ini. Untuk di bab 1 ini, semangat beribadah dengan meyakini hari akhir, ada 3 kali pertemuan. Jadi yang pertama ini adalah pertemuan pertama kita, yaitu tentang semangat beribadah dan meyakini hari akhir. Silakan dilihat di samping, di situ ada peta konsep. Nah, hari ini pertemuan pertama yang akan kita bahas yaitu makna iman kepada hari akhir dan juga periode hari akhir itu apa saja. Sebelum kita lanjut ke materi, coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Kalian tolong jawab di kolom komentar jawaban yang terbaik akan mendapatkan nilai tambahan. Semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Ada yang tahu apa artinya iman? Iman yaitu percaya atau yakin. Dan rukun iman ada berapa? Ada 6, yaitu antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa qadri syarrihi wa khairihi. Yang artinya bahwasanya antu'minu billah, percaya bahwasanya Allah itu ada, wa malaikatihi, malaikat itu ada, wa kutubihi, adanya kitab-kitab Allah, wa rusulihi, adanya rasul-rasul Allah, wal yaumil akhiri, percaya bahwa dunia ini akan berakhir, wa qadri syarrihi wa khairihi, ada takdir baik dan takdir buruk. Sedangkan hari akhir menurut bahasa yaitu artinya hari penghabisan, seperti yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Dan juga disebut sebagai hari pembalasan yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Sedangkan menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta, berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir juga disebut sebagai hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seadil-adilnya, yang terkandung dalam surah Al-Mumtahanah ayat 3. Hari akhir menurut Al-Quran dibagi menjadi 2 atau terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Ada yang hafal surah Az-Zalzalah ayat 1-5? Kalian hafalkan di rumah ya. Di surah Az-Zalzalah ayat 1-5 ini dijelaskan peristiwa terjadinya kiamat dimulai dengan datangnya gempa yang sangat dahsyat. Sedangkan dalam surah Al-Qari'ah ayat 1-5, hafal nggak? Jangan lupa dihafal di rumah. Nah,
Surah Al-Qari'ah ini dijelaskan keadaan manusia bagaikan anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung bagai bulu yang dihambur-hamburkan. Berdasarkan ayat tersebut, peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat hebat, yaitu tatkala malaikat Israfil meniup sangkakala, kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, dan terjadilah kerusakan hebat. Peristiwa-peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi sesudah mati antara lain yang pertama, yaitu fitnah kubur. Fitnah kubur ini seperti beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang meninggal tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, dan kiblatnya. Yang kedua yaitu siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur diperuntukkan bagi orang yang zalim, munafik, kafir, dan musyrik. Seperti terkandung dalam surah Al-An'am ayat 93, dan nikmat kubur diperuntukkan bagi orang yang baik amalnya, ibadahnya di dunia, seperti terkandung dalam surah Ali Imran ayat 169. Yang kedua yaitu kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro yaitu peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayat, di antaranya adalah surah At-Takwir ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat, yang artinya apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Materi selanjutnya yaitu tentang periode hari akhir, yaitu tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baqo. Tahapan ini terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu Yaumul Ba'as, yang kedua Yaumul Hasr, yang ketiga buku catatan, yang keempat Yaumul Hisab dan Mizan, yang kelima Asyirat, yang keenam Yaumul Jaza, yang ketujuh balasan perbuatan baik dengan surga, yang kedelapan balasan perbuatan buruk dengan neraka. Yang pertama, penjelasan tentang Yaumul Ba'as, yaitu hancur dan musnahnya alam semesta ini termasuk manusia. Terjadilah hari kebangkitan. Jadi hari kebangkitan adalah proses dibangkitnya seluruh makhluk dari alam kubur. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mujadalah ayat 6. Yang kedua yaitu Yaumul Hasr. Yaumul Hasr ini yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas, yaitu padang mahsyar, tempat berkumpul. Yang ketiga yaitu buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar ini mempunyai buku catatan yang dicatat oleh 2 malaikat, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Yang keempat yaitu Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua amalan kita di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Yang kelima yaitu Asyirat. Asyirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya kita melewati dan mencapainya sesuai dengan amal perbuatan kita ketika di dunia. Yang keenam yaitu Yaumul Jaza. Yaumul Jaza yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan. Jaza artinya balasan. Balasan yang kita terima sesuai dengan amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Yang ketujuh yaitu balasan perbuatan baik dengan surga.
Nah, ketika ini manusia terbagi menjadi dua golongan. Ada yang mukmin, yaitu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertakwa, kita akan menerima balasan istara, yaitu berupa surga. Surga disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai karunia kepada hambanya. Seperti dalam surah Al-Waqiah ayat 40. Yang kedelapan yaitu balasan perbuatan buruk dengan neraka. Kenapa dengan neraka? Karena kita banyak mengerjakan suatu perbuatan jahat, maksiat, dan kafir terhadap Allah SWT, kufur kepada ajaran dan nikmat Allah SWT, maka akan menerima balasan yang jahat pula. Sesuai yang terkandung dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 4 sampai dengan 7. Alhamdulillah, materi tentang makna hari akhir dan juga periode akhir sudah selesai. Semoga kalian bisa memahami materi yang telah Ibu berikan, dan jangan lupa kerjakan tugas yang Ibu berikan, menghafal dan juga mengamalkan. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Jangan lupa jaga kesehatan kalian, selalu gunakan masker kemanapun kalian pergi.